Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan memaparkan pada materi yang pertama atau pertemuan yang pertama tentang pengantar ilmu ekonomi. Insya Allah akan memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan kepada rekan-rekan mahasiswa, bisa disimak baik-baik apa yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Oke, kita masuk pada materi yang pertama tentang konsep ilmu ekonomi. Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh Xenophon, adalah seorang ahli filsafat Yunani. Beliau adalah seorang prajurit juga. Istilah ekonomi berasal dari dua kata Yunani, ada oikos yang artinya adalah keluarga atau rumah tangga, dan nomos artinya peraturan atau aturan atau hukum itu sendiri. Jadi kata ekonomi dapat dimaknai dengan pengaturan rumah tangga atau hukum dalam rumah tangga atau aturan dalam keluarga. Ya. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu yang pelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut dengan ilmu ekonomi. Jadi ada yang disebut dengan ekonomi, ada yang disebut ilmu, ada yang disebut ilmu ekonomi. Ketiga istilah itu mempunyai makna yang sangat berbeda. Kalau ekonomi tadi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada oikos dan nomos. Oikos itu adalah rumah tangga, nomos itu adalah aturan. Jadi ekonomi secara kata, ya, terminologinya itu bisa disebut sebagai aturan dalam rumah tangga atau cara mengelola rumah tangga misalnya. Sedangkan ilmu itu dapat dimaknai sebagai sekumpulan ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis, objektif, empiris, dan sudah diuji berdasarkan metodologi ilmiah gitu. Kemudian selanjutnya, menurut Profesor Dr. C.A. Van Persen yang dikutip oleh B. Arif Sidarta di bukunya yang berjudul Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu, yang dikarang atau yang ditulis atau diterbitkan pada tahun 2008, ya, pada halaman 7 sampai 11 menyatakan bahwa ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Menurut Van Persen itu mengatakan bahwa ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki. Jadi di dalam ilmu itu ada upaya untuk menyelidiki tentang kebenaran, menemukan kebenaran, dan meningkatkan kemampuan. Ada proses penyelidikan, kemudian menemukan, dan setelah menemukan baru bertambah ilmu pengetahuan yang baru, entah itu dari segi kenyataan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam dunia abstrak atau dalam dunia ide, itu bisa dijadikan sebagai ilmu. Kemudian selanjutnya kawan-kawan, ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan perangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Jadi ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Kalau ilmu dalam bahasa Inggrisnya namanya science, sedangkan pengetahuan dalam bahasa Inggrisnya knowledge. Ilmu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ilmu adalah sekumpulan pengetahuan. Jadi ada banyak sekali pengetahuan dalam satu ilmu. Ya, misalnya ilmu tentang administrasi, berarti ada pengetahuan tentang surat menyurat, tentang bagaimana
mengelola organisasi, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana melakukan perencanaan, melakukan pengawasan, dan lain sebagainya. Jadi itu pengetahuan-pengetahuan yang disusun secara sistematis menjadi ilmu, gitu ya. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimiliki. Jadi manusia itu pada dasarnya mempunyai sifat kurios. Kurios itu adalah orang yang makhluk yang ingin mencari tahu tentang kebenaran yang ada. Ya, mereka melihat batu, kenapa batu ada? Ya, mereka melihat gunung, kenapa gunung ada? Mereka selalu berpikir lebih jauh lagi tentang apa yang mereka ketahui. Semakin lama mereka menyelidiki hal itu, mereka menemukan hal yang baru dan mengembangkan dan diaplikasikan lagi, kemudian diuji, membentuklah satu ilmu. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi, dengan kata lain ilmu terbentuk atas tiga cabang filsafat, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, ini sebenarnya bisa dipelajari dalam filsafat ilmu. Untuk sekarang saya tidak akan terlalu banyak mengajarkan lebih mendalam tentang ketiga cabang ini, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hanya sekedar pengetahuan bahwa ontologi itu berbicara tentang ilmu yang dari mana asalnya ilmu itu, kenapa lahir ilmu itu, gitu. Jadi ilmu yang pelajari tentang asal muasal dari ilmu pengetahuan sendiri. Sedangkan epistemologi adalah bagaimana cara mendapatkan satu kebenaran atau ilmu pengetahuan itu, dan aksiologi adalah apa kegunaan dari ilmu itu sendiri. Jadi itu definisi-definisi yang saya bisa paparkan ya. Kemudian selanjutnya, menurut Samuelson, dia adalah seorang ahli ekonomi, mengatakan bahwa ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini dikatakan oleh Paul Samuelson katakan bahwa ekonomi adalah cara untuk yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada cara, ada strategi atau kiat yang dilakukan oleh manusia atau katakanlah sekelompok manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas, gitu, untuk memperoleh komoditi, gitu, atau keuntungan yang dimana keuntungannya itu juga dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri, gitu. Jadi ada berbagai, misalnya saya ambil contoh sampah misalnya ya, sampah itu kalau dikelola dengan baik itu akan menjadi sesuatu yang berfaedah, akan menjadi satu komoditas yang bisa, produk yang bisa menghasilkan uang atau dikonsumsi oleh masyarakat. Katakanlah yang tadinya sampai itu dilihat oleh masyarakat sebagai sesuatu yang menjijikan, tetapi ada sampah yang bisa didaur ulang, misalnya menjadi tas, menjadi sepatu, atau menjadi hiasan-hiasan di rumah, ya, itu akan menjadi satu komoditas yang bisa dibeli lagi oleh masyarakat atau dikonsumsi oleh masyarakat sendiri. Dan pastinya kalau dikonsumsi oleh masyarakat akan menghasilkan profit atau laba atau keuntungan yang ada. Sedangkan Adam Smith mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Jadi menurut pemahaman dia bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, bagaimana cara mengalokasikan, mengelola sumber daya yang terbatas itu agar mendapatkan suatu tujuan. Misalnya kalau sumber daya yang terbatas itu di dunia ini apa, misalnya minyak. Bagaimana mengelola minyak itu agar minyak itu dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk listrik, bahan bakar untuk misalnya motor, mobil, dan itu memang sifatnya terbatas. Tapi karena akal manusia itu terus menerus berpikir sehingga menghasilkan bahan bakar dengan berbagai macam jenis yang bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat. Ya bahkan gas gitu. Itu adalah bagian dari BBM yang awalnya itu uh, pemakaian BBM sangat boros sekali, tapi setelah adanya gas dipakai untuk apa namanya memasak di kompor gas misalnya, maka itu menjadi bahan yang hemat energi dan ramah lingkungan tentunya. Itu yang disebut dengan orang yang berpikir tentang ekonomis atau yang disebut ilmu ekonomi. Kemudian menurut Marshall ini adalah seorang sekretaris negara Amerika Serikat yang paling terkenal dalam teorinya namanya Marshall Plan. Marshall Plan ini adalah perencanaan yang dibuat oleh George Marshall pada saat setelah Perang Dunia Kedua terjadi krisis moneter di berbagai belahan dunia, dan dia melakukan sebuah perencanaan untuk memulihkan lagi perekonomian di Amerika dengan melakukan pinjaman-pinjaman atau katakanlah menghimpun dana-dana dari seluruh negara, dan itu Amerika dapat bangkit dengan kekuatannya. Marshall mengemukakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Jadi di sini dikatakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang belajar tentang usaha individu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ekonomi itu adalah ilmu yang belajar tentang bagaimana upaya manusia yang hubungannya dengan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau juga mengatakan bahwa ilmu ekonomi membahas tentang kehidupan manusia yang hubungannya dengan pendapatan. Jadi kehidupan manusia itu harus ada pendapatan, harus ada income, harus ada input dan output gitu. Output misalnya adalah menghasilkan apa ini? Ya, menghasilkan suatu produk, dan produk itu menjadi sebuah pendapatan bagi masyarakatnya. Kemudian selanjutnya persoalan dan masalah bagi manusia, bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dihadapkan pada alat kemas kebutuhan yang terbatas. Ini selalu menjadi pertanyaan sepanjang zaman, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, sementara jumlah manusia setiap tahun itu bertambah terus, tidak berkurang. Ya, meskipun ada perang, tapi selalu bertambah, sementara sumber daya alam yang ada di bumi ini sangat terbatas. Itulah yang dipikirkan oleh manusia supaya hemat energi, hemat BBM, hemat sumber daya yang ada. Dengan menghemat itu bukan artinya menciptakan kelaparan, tapi dengan menghemat itu dapat menggunakan sumber daya yang ada agar lebih arif, bijaksana, dan bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Kemudian prinsip ekonomi adalah ada dua ya. Yang pertama adalah suatu cara bertindak untuk berusaha mencapai hasil yang besar optimal dibanding dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Jadi orang yang berprinsip ekonomi ya mereka harus mendapatkan hasil yang maksimal gitu dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Artinya semakin tinggi pengorbanannya maka semakin besar hasil yang mereka dapatkan. Itu yang menjadi prinsip. Jadi pengorbanan uang, harta, apa segala macam, maka hasil yang mereka dapatkan harus optimal. Kemudian yang kedua adalah suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin. Nah, kalau di sini pada poin yang pertama, semakin besar pengorbanan maka semakin besar pula hasil yang dia dapatkan. Tapi kalau poin yang kedua, hasil yang didapatkan maksimal tapi pengorbanannya kecil. Nah, jadi dua hal yang seperti itu yang selalu terjadi dalam kehidupan ekonomi. Intinya bahwa prinsip ekonomi yang paling paling apa namanya prinsipal itu adalah bagaimana mendapatkan hasil yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian selanjutnya motif ekonomi ada 4 ya. Ada motif untuk memperoleh kekuasaan ekonomi.
Ya biasanya orang yang punya keuangan ya finansial yang bagus pasti mereka akan menguasai pangsa pasar. Seorang pengusaha hebat pasti akan menguasai pangsa pasar gitu. Ya makanya salah satu motif atau motivasi orang mempelajari tentang ekonomi agar mengetahui bagaimana cara menguasai ekonomi itu sendiri. Tentu ekonomi di masyarakat, ekonomi pasar dan lain sebagainya. Yang kedua adalah motif memperoleh keuntungan. Ini jelas sekali kita mempelajari ilmu ekonomi agar bagaimana kita mendapatkan satu keuntungan meskipun dalam kondisi yang genting ya. Katakanlah sekarang kita masih menghadapi pandemi COVID-19, maka orang ekonomi itu akan berpikir bagaimana cara keluar agar mendapatkan keuntungan di dalam kesempitan ini. Jadi orang bilang mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Yang ketiga adalah motif memperoleh penghargaan. Jelas orang yang berpikir tentang ekonomi pasti akan mencari penghargaan. Tentu penghargaan di sini salah satunya adalah penghargaan dari masyarakat bahwa dia mempunyai keuangan finansial yang bagus dan status sosialnya akan naik pastinya. Kemudian yang keempat adalah motif untuk bantuan sosial. Kita yang mempunyai uang diberikan Tuhan ya dengan berbagai macam rezeki yang kita miliki, maka kita harus berbagi kepada orang lain. Di dunia ini tidak semuanya orang kaya, ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya tugasnya untuk memberi kepada orang miskin juga tugasnya mereka bagaimana menghargai orang kaya, bagaimana menerima pemberian dari orang kaya dan mendoakan orang kaya agar mereka mendapatkan rezeki yang banyak gitu. Dan mendoakan untuk diri sendiri. Ya, bagi yang merasa miskin berdoa agar menjadi orang kaya. Tentu itu adalah harapan-harapan dalam motivasi kita mempelajari ilmu ekonomi. Kemudian selanjutnya hukum ekonomi ada dua, hukum sebab akibat atau kausalitas, itu hubungan sebab akibat atau hubungan kausal yang mempunyai hubungan peristiwa yang satu mengakibatkan peristiwa yang lain. Kejadian ini tidak dapat berlaku sebaliknya. Gitu. Jadi ada sebab kausalitas yang disebut dengan ada yang menyebabkan terjadinya, misalnya saya ambil contoh ya. Ini kita bicara logika ya, kalau kausalitas ini sebab misalnya ini adalah asap, ada asap pasti ada api pasti kan. Tapi kita tidak bisa terbalik, kejadian ini tidak bisa berlaku terbalik. Misalnya ada ada apa namanya, ada asap di sini ada api gitu. Tapi tidak bisa dibalik gitu. Ada api apa namanya, karena ada asap gitu, ya. Tidak bisa, harus ada asap karena ada api gitu. Gitu ya. Ada asap karena ada api. Bukan karena ada api karena ada asap gitu, tidak bisa gitu. Nah, ini hanya bicara logika ekonomi. Yang kedua adalah hubungan saling mempengaruhi, ada hubungan fungsional. Hubungan saling mempengaruhi dua orang atau dua peristiwa atau lebih saling mempengaruhi. Hubungan yang saling mempengaruhi dalam artian di sini adalah antara orang satu dengan orang lain. Misalnya antara pedagang dengan pembeli, itu saling mempengaruhi gitu. Kalau pedagang itu adalah menjual barangnya, kalau pembeli adalah membeli barang dari penjual. Kalau pembeli mengeluarkan uangnya, maka pedagang akan mendapatkan keuntungan dari barang dagangannya. Kemudian pembeli akan mendapatkan kebutuhannya dari pedagang juga, jadi saling menguntungkan satu sama lain ya. Kemudian selanjutnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada tiga. Yang pertama adalah produksi, kemudian didistribusikan, kemudian konsumsi. Yang pertama diproduksi, bagaimana sumber daya alam, bahan bakunya diproduksi, apakah menjadi motor, menjadi mobil dan sebagainya. Yang pastinya barang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, entah itu barang maupun jasa pastinya ya. Kemudian setelah diproduksi baru didistribusikan dari misalnya agen besar menjadi ke pengecer ya, sampai ke tangan konsumen. Kemudian setelah sampai ke tangan konsumen baru tahapan dikonsumsi ya, yaitu menggunakan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup manusia atau kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya itu ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang ada di sini ada empat. Yang pertama perorangan yang tergabung dalam rumah tangga, kemudian perusahaan, kemudian pemerintah dan masyarakat luar negeri. Sebenarnya di sini juga ada bisa kita membuat satu
penjelasan tentang bagaimana alur pelaku-pelaku ekonomi ya. Yang pertama itu katakanlah rumah tangga. Rumah tangga itu untuk memberi barang di pasar gitu ya. Membeli barang di pasar, rumah tangga memberi barang di pasar, ya kemudian uang itu mengalir ke perusahaan. Perusahaan mengeluarkan uang lagi untuk memproduksi satu, misalnya katakanlah apa namanya, produk gitu ya. Dan produk itu dapat menghasilkan uang lagi dan masuk di rumah tangga misalnya. Kemudian yang selanjutnya, rumah tangga itu dipakai untuk kegiatan produksi oleh perusahaan ya. Kemudian perusahaan menghasilkan barang dan jasa, di barang dan jasa itu dibeli oleh masyarakat pula gitu. Jadi siklusnya begitu. Kemudian di sini ada rumah tangga. Rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah menyediakan bantuan uang maupun jasa pelayanan kepada perusahaan. Perusahaan membayar pajak barang dan jasa untuk kepada pemerintah, dan pemerintah memberikan jasa layanan kepada rumah tangga. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah politik ekonomi. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami di sini adalah yang pertama politik fiskal atau politik perpajakan. Bagaimana mengatur perpajakan? Karena salah satu pendapatan negara itu adalah berasal dari pajak atau fiskal. Nah, bagaimana mengatur pajak agar para wajib pajak itu dapat mematuhi aturan dan mereka dengan senang membayar pajak? Karena kalau masyarakat di negara itu mempunyai kesadaran tinggi membayar pajak, maka pembangunan akan berjalan lancar pastinya. Tentu bukan hanya masyarakat, tapi para pegawainya juga harus bersih dari tindakan-tindakan korupsi gitu, agar tercipta namanya trust, kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Kemudian yang kedua adalah politik moneter, yaitu kebijakan pemerintah melalui bank sentral ya dalam mengatur keuangan perkreditan. Misalnya ini di bank, hubungannya dengan bank, bagaimana kita meminjam uang, bagaimana kita mentransfer uang, bagaimana tinggi rendahnya suku bunga dan lain sebagainya. Nah, itu bicara tentang politik moneter. Misalnya sekarang ada kebijakan dana kur, misalnya dana kur kredit usaha rakyat yang digunakan untuk membantu bagi masyarakat miskin yang mau ingin membuka usahanya ya, UMKM, agar berkembang dengan memberikan bantuan dari pemerintah ya kepada masyarakat yang mau ingin berusaha, tapi dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah. Nah, disitulah masyarakat pasti akan berbondong-bondong karena yang mereka pikirkan suku bunganya dan prosedur mendapatkan kredit itu sendiri. Kemudian politik produksi, yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan produk dalam produksi dalam negeri dengan menggunakan sumber daya yang secara efisien. Artinya politik produksi ini adalah bagaimana negara memproduksi misalnya beras, gula. Sekarang informasinya ada pabrik gula yang konon katanya akan menjadi pabrik gula terbesar di Indonesia, itu di Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara. Insya Allah kita doakan akan menjadi satu pabrik yang bisa menyuplai segala kebutuhan masyarakat, bahkan untuk kebutuhan luar negeri atau kebutuhan beras. Maka kita harapkan bahwa Indonesia harus swasembada pangan. Jangan lagi kita ketergantungan pada produk-produk asing. Kita mempunyai sumber daya alam yang bagus, maka politik produksi inilah yang digunakan. Kemudian politik ekonomi yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan industri dalam negara yang disebut dengan kebijakan proteksionis. Kebijakan proteksionis itu adalah kebijakan untuk melindungi orang-orang lemah, kaum-kaum lemah dari industrialisasi. Karena kalau ada industrialisasi, modernisasi, globalisasi, maka yang terjadi adalah persaingan. Yang bagus kalau misalnya industri-industri besar itu mereka masih bisa bersaing. Tapi bagaimana industri besar dengan industri kecil, pasti kolaps industri kecil. Yang dilakukan negara, pemerintah adalah melindungi industri-industri kecil, home industry, agar mereka selalu berproduksi, selalu terangsang untuk melakukan produksi-produksi. Itu.
Kemudian di sini ada politik perdagangan luar negeri, ya ada namanya dumping dan sebagainya. Ada politik ekspor dan impor gitu. Jadi kita harus banyak ekspor daripada impor. Jangan terlalu banyak impor, kurang ekspor. Ini yang harus kita seimbangkan ya. Banyak ekspor, mengurangi impor. Kemudian pembayaran utang luar negeri. Setiap negara pasti punya utang. Yang paling kita paling kita cegah adalah bagaimana negara tidak selalu melakukan hutang yang melebihi beban negara, melebihi kemampuan negara. Oleh karena itu negara harus mengatur agar utang itu tidak melebihi dari kemampuan dalam negara. Kemudian politik harga dan upah, yaitu kebijakan pemerintah dalam menguasai dan mengendalikan harga dari barang dan upah. Jadi ini biasanya ada operasi pasar untuk menyeimbangkan harga-harga di pasar misalnya. Bagaimana pemerintah turun tangan untuk mengendalikan, mengintervensi harga-harga barang yang kadang-kala melambung tinggi yang dimainkan oleh para tengkulak gitu. Kemudian politik sosial dan ketenaga kerjaan, yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam hal menciptakan kesempatan kerja, hubungan tenaga kerja dan kesejahteraan karyawan. Ini yang paling penting juga ya. Kemudian yang terakhir adalah pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi atas tiga, yaitu ekonomi deskriptif, yaitu ekonomi yang kondisi ekonomi yang digambarkan sesuai dengan apa adanya. Misalnya pendapatan masyarakat di desa adalah rata-rata sekian. Kemudian produksi gula setiap bulannya adalah sekian ton. Jadi hanya sekedar menyampaikan saja secara alami apa adanya. Kemudian teori ekonomi adalah teori-teori yang dipelajari untuk meningkatkan atau membuat strategi ekonomi. Misalnya adalah teori tentang proteksi, kemudian dumping, kemudian teori bagaimana meningkatkan pendapatan dan lain sebagainya. Kemudian ekonomi deskriptif ya, atau sebenarnya ekonomi applied economic ini adalah ekonomi yang dalam dunia terapan gitu. Biasanya kalau ekonomi dalam dunia terapan, applied ekonomi itu adalah ekonomi yang digunakan atau dipelajari pada hal-hal yang tertentu saja. Misalnya bagaimana meningkatkan harga bawang misalnya. Itu yang dipelajari, bagaimana meningkatkan harga bawang dengan atau menurunkan harga barang agar bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Ya bagaimana mendirikan misalnya pabrik, ada bantuan proteksi dari pemerintah, atau misalnya ada ada kerjasama kooperasi yang dibangun oleh masyarakat dan sebagainya. Kemudian di dalam ekonomi ada namanya ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang mempelajari tentang ekonomi masyarakat. Ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kehidupan rumah tangga, bagaimana rumah tangga memproduksi, mendapatkan pendapatan setiap bulan. Kemudian bagaimana UMKM itu bisa berjalan dengan baik, mereka mendapatkan pendapatan setiap bulan, mereka tidak miskin dan sebagainya. Itu adalah ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro itu berbicara tentang pasar luar negeri, pasar secara nasional, bagaimana pajak secara nasional, bagaimana retribusi secara nasional, bagaimana politik luar negeri. Itu bicara tentang ekonomi makro. Oleh hari ini kita akan sampai di sini. Nanti saya akan lanjutkan pada materi selanjutnya, dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.